Banyak orang yang sudah mendapat predikat sebagai pengarang, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang tadinya itu tidak berpikir untuk menjadi seorang pengarang. Tetapi karena ketertarikan untuk menulis, kemudian coba-coba, lalu hobi, akhirnya menjadi pengarang sungguhan. Apa maksud saya mengatakan ini kepada kalian? Artinya, kalian pun punya kemungkinan untuk menjadi seorang pengarang terkenal di masa yang akan datang. Siapa tahu? Ya, sejauh memang kalian sungguh-sungguh mau menekuni aktivitas mengarang ini dengan serius. Ya. Karena untuk menjadi pengarang memang tidak bisa instan. Harus ada satu proses kreatif panjang yang harus dilalui. Ya tadi dengan banyak membaca, dengan belajar, dengan mencoba, dan sebagainya. Tapi yang penting jangan pesimis dulu dan harus punya tekad. Sehingga ya tadi seperti saya katakan bahwa ada orang yang tadinya sungguh-sungguh tidak berpikir bahwa dia akan menjadi pengarang, toh akhirnya menjadi seorang pengarang. Apa yang paling akrab dengan penulis atau pengarang? Jawabannya adalah penolakan. Penolakan dari redaksi majalah, surat kabar, atau penerbit atas karya-karyanya. Bukan tidak mungkin satu karya yang akhirnya diterbitkan sebelumnya didahului oleh 10, mungkin lebih, yang ditolak. Itu biasa. Secara tidak disadari, karya-karya yang ditolak itu sebenarnya merupakan latihan untuk menuju semakin sempurnanya karangan. Ada seorang pengarang yang menulis novel sampai berapa buah, tapi takut mengirimkan ke penerbit. Novel-novelnya hanya disimpan di laci. Baru setelah novel kelima atau keenam, dia kirim ke penerbit dan akhirnya diterima dan diterbitkan. Kemudian dia perbaiki novel-novelnya sebelumnya, yang sudah dia buat, yang masih tersimpan itu, sehingga kemudian lahirlah deretan novel-novelnya. Jadi yang namanya penolakan itu sungguh-sungguh akrab dengan pengarang, termasuk saya sendiri sering mengalami. Dulu, semasa saya masih menjadi pengarang freelance, setelah menyelesaikan sebuah cerpen, saya mengirimkannya ke redaksi majalah atau koran. Dan jujur, banyak yang ditolak, banyak. Waktu saya mengobrol dengan teman-teman redaktur, dan kemudian saya sendiri kan juga menjadi seorang redaktur, ternyata saya tahu penolakan itu tidak identik dengan karya kita jelek. Memang ada yang kurang bagus, tapi ada yang tidak dimuat karena memang tidak memungkinkan karena keterbatasan halaman. Maksudnya begini, pada setiap minggu sebuah koran itu paling bisa memuat 1 cerpen, berarti 1 bulan kan 4 cerpen. Kemudian majalah itu kalau katakan 2 cerpen itu 8 cerpen dalam 1 bulan. Padahal yang mengirim itu banyak sekali, ada puluhan. Sehingga mau tidak mau harus diseleksi kan. Ada yang tidak kebagian tempat gitu. Nah kalau ditolak, saya sendiri kan tadi saya bilang sering, saya tidak pernah kecil hati. Ya sudah, saya masukkan file, saya simpan, lalu membuat lagi gitu, mengarang lagi. Dengan fighting spirit yang terus tidak kenal putus asa, saya coba mengirim lagi. Dengan demikian, secara tidak sadar kita juga berlatih, tapi toh akhirnya kita dapat kesempatan karya kita dimuat juga. Jadi kalau menghadapi penolakan itu, apa sih ruginya? Modal saya toh cuma mesin ketik, kertas, dan perangko. Cuma itu. Sekarang malah nggak pakai kan? Nggak pakai perangko. Jadi jangan pernah kecil hati. Ingat, semakin kita rajin berlatih, mengarang, mesin imajinasi kita akan semakin hidup. Apalagi kalau disertai kepekaan yang tajam. Kepekaan dalam arti memiliki ketajaman untuk menembus suatu peristiwa dan menemukan ide di baliknya. Ide yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan itu bisa menjadi sumber ide yang gemilang. Apa sih enaknya menjadi penulis atau pengarang? Banyak. Taruhlah kamu mengarang, tetapi
belum berhasil dipublikasikan. Ya, sudah untuk dirimu sendiri sebagai tempat untuk curhat, melepaskan kegalauan atau rasa sukacita atau rasa optimis, tapi yang bisa diungkapkan. Nah, sebaliknya kalau karya itu kamu buat tuh kemudian kamu kirim ke penerbit ya, atau ke internet ya, blog, kemudian ke konten digital, dan ternyata diterima, ini kan luar biasa, akan memberikan kepuasan kepadamu, dan di samping itu juga ujung-ujungnya akan memberikan hasil atau honor untuk karyamu itu. Kemampuan menulis atau mengarang juga memungkinkan kamu membuka jalan untuk menembus peluang atau karir baru. Ada banyak peluang yang terkait atau bersinggungan dengan kemampuan menulis atau mengarang. Bukan hanya membuat buku, atau cerpen, atau novel, tetapi kamu juga bisa berkecimpung di dunia penerbitan buku sebagai editor. Kamu bisa merambah ke dunia jurnalistik, dunia iklan, televisi, perfilman, dan animasi. Kamu bisa menjadi penulis skenario, penulis cerita komedi, serta aktivitas lainnya yang membutuhkan kreativitas dan daya imajinasi. Kamu juga bisa bekerja sama dengan ilustrator untuk membuat komik. Komik jenis apa saja? Komik fantasi, komik cerita bisnis, komik informasi, komik untuk anak-anak, membuat graphic novel yang inspiratif. Tengoklah, belakangan dunia perfilman nasional semakin bangkit. Banyak aktor, aktris, dan sutradara yang semakin hebat. Juga kemampuan produksi yang semakin mumpuni. Demikian pula perkembangan dunia animasi kita. Kita melihat animasi cerita dongeng anak Indonesia sudah banyak dibuat, sangat menarik. Anak-anak yang suka juga banyak sekali. Saya yakin ke depan perfilman kita, termasuk film animasi kita, akan semakin membutuhkan cerita yang kuat, cerita yang semakin bervariasi, sehingga film-film kita berjaya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Mengingat kemampuan animator kita, suatu saat pasti bisa membuat film animasi yang berkelas dunia. Manusia butuh cerita. Kita butuh cerita, dunia butuh cerita, jadi buatlah sebanyak-banyaknya cerita. Begitulah, memang ada banyak sekali peluang yang mungkin kamu geluti jika kamu menekuni aktivitas menulis dan mengarang. Dan kalau saya mengatakan ini bukan sekedar asal ngomong ya, tetapi karena sebagian sudah saya alami lewat jalan pengarang. Pembahasan tentang cerpen kita lanjutkan di video yang akan datang. Sampai jumpa.